Apa kabar teman? Kesempatan kali ini kita akan membahas tips lolos tes wawancara SKB di CPNS dan pertanyaan yang sering muncul di tes wawancara SKB CPNS. Bagi peserta CPNS yang telah lolos seleksi kompetensi dasar akan lanjut ke tahap SKB, harus paham betul apa yang akan diujikan. Materi SKB bisa berupa psikotes, tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa asing, tes kesehatan jiwa, tes kesegaran jasmani, atau tes kesemaptaan, tes praktik kerja, uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi, wawancara dan atau tes lain sesuai dengan persyaratan jabatan. Oke ya teman, ini adalah tes di SKB. Beberapa tes yang mungkin dilakukan di tahap selanjutnya yaitu SKB, tergantung instansi yang teman-teman lamar. Oke, langsung saja kita bahas tips untuk menghadapi SKB di wawancara. Pertama, berusaha tenang dan kuasai diri untuk sampai pada keadaan yang paling nyaman. Ingat bahwa konsentrasi adalah kunci dasarnya. Kepanikan, rasa cemas, grogi hanya akan membuat konsentrasi dalam menjawab pertanyaan menjadi hilang sehingga jawaban yang kita berikan justru menjadi tidak maksimal, bahkan tidak berbobot. Tips yang kedua, sampaikan jawaban sesuai gaya bicara dan karakter kita sehari-hari. Ucapan dan bahasa tubuh kita dalam menjawab pertanyaan jangan terlalu dibuat-buat karena tidak mencerminkan karakter pribadi kita. Jadi bersikaplah wajar, rileks namun tetap elegan. Yang ketiga, berempati. Berempati adalah berupaya memahami dan menjawab pertanyaan secepat mungkin. Kita dapat menambahkan contoh-contoh atau cara-cara penyelesaian suatu masalah sesuai topik yang ditanyakan. Yang keempat, berilah jawaban yang logis dan masuk akal. Jangan memberikan jawaban yang sifatnya berandai-andai dan tidak realistis. Yang kelima, tunjukkan mimik wajah yang ramah. Berusahalah untuk selalu menampilkan senyuman kepada pewawancara dalam menjawab, meskipun kita belum dapat menjawab pertanyaan tersebut. Selain kelima tips tersebut, tidak kalah pentingnya untuk mengingatkan yang pertama, untuk mengucapkan salam saat memasuki ruangan wawancara. Bisa assalamualaikum ataupun permisi. Yang kedua, meminta izin terlebih dahulu untuk duduk di kursi wawancara. Misalkan kita sudah dipersilahkan, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, jangan menaruh tangan di atas meja. Ini juga penting. Ini menunjukkan sikap kita. Selain itu, ini ada beberapa yang perlu saya garis bawahi. Mungkin datang harus tepat waktu. Berterima kasihlah saat dimulai maupun saat selesai wawancara. Berpakaian dengan layak, mengenalkan diri dengan sopan. Duduk ketika dipersilahkan, tidak menaruh barang di meja interview. Pastikan semua barang elektronik dalam keadaan non-aktif. Kalau bisa tidak usah membawa barang elektronik saat memasuki ruang wawancara. Yang terakhir, jaga sikap positif dan tetap harus percaya diri. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di SKB untuk tes wawancara CPNS antara lain ceritakan tentang diri Anda. Ini ingat ya, pewawancara tidak mencari kisah hidup, kita hanya perlu memilih 4 atau 5 hal penting tentang diri kita yang relevan dengan pekerjaan. Ini dapat mencakup keterampilan khusus, kualifikasi pengalaman bertahun-tahun atau hasrat untuk bidang keahlian kita. Berlatihlah menjawab dengan ringkas untuk menciptakan jawaban yang elegan. Pertanyaan yang sering muncul yang kedua adalah motivasi Anda menjadi PNS. Ya, pertama pahami bagaimana sebenarnya kinerja PNS dan bagaimana detail pekerjaannya.
Pada pertanyaan ini, pewawancara ingin mencari tahu apa yang mendorong kita untuk melamar kerja di tempat ini. Selain itu, pewawancara juga ingin melihat sampai sejauh mana tingkat keseriusan kita. Akan lebih baik untuk tidak menyinggung mengenai materi, ya gaji ya teman-teman, yang akan diterima jika menjadi PNS. Oke. Yang ketiga, ini soal pendidikan ya, latar belakang pendidikan, pengalaman berorganisasi, dan pengalaman bekerja Anda. Pertanyaan ini untuk mengetahui kualifikasi pendidikan kita dan juga seberapa besar kompetensi sosial yang kita miliki, sehingga dapat disimpulkan kita termasuk dalam pribadi yang aktif atau pasif di masyarakat. Latar belakang pendidikan biasanya diawali dari pertanyaan dari pewawancara, dulu sekolah atau kuliah di mana gitu ya teman-teman. Terus biaya sekolah dari mana ya seperti itu. Terus selama kuliah kegiatan apa yang kita lakukan seperti itu ya. Itu bisa diceritakan dengan cepat dan tetap elegan. Yang keempat ini untuk deskripsi profil kementerian sebagai tempat yang bekerja nantinya, artinya untuk profil instansi yang kita lamar. Pertanyaan tersebut untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kita terhadap instansi pemerintahan yang kita pilih untuk bekerja nantinya. Kita dapat melihat dan mempelajari profil instansi pemerintahan yang kita tuju melalui web resmi yang disediakan. Pahami juga visi dan misi masing-masing kementerian atau lembaga yang kita lamar. Yang kelima, pengalaman apa yang Anda miliki dalam bidang ini? Oke ya. Jawablah sesuai keahlian atau pengalaman kerja yang kita sesuai atau berhubungan dengan bidang yang kita lamar. Berikan jawaban yang logis, yang tidak terlalu berlebihan, sehingga pewawancara pun akan yakin dan percaya bahwa kita adalah seorang individu yang memiliki visi yang jelas. Jika belum punya, katakan terus terang. Katakan juga bahwa kita memiliki keinginan untuk belajar dan mampu untuk mempelajari segala sesuatu dengan cepat. Poin ketujuh, apa kelebihan yang Anda miliki? Sebutkan kemampuan-kemampuan kita yang bisa mendukung lembaga atau instansi atau bidang yang kita lamar. Pakar karir Marcel Boehm mengatakan bahwa perlunya jawaban yang spesifik mengenai kelebihan kita dikaitkan dengan persyaratan yang sedang lembaga tersebut cari. Hitung pengalaman kita dengan angka jika memungkinkan dan buat cadangan setiap jawaban dengan contoh yang relevan dari peran kita sebelumnya. Mungkin yang nomor 10 ini ya teman, mengapa Anda meninggalkan pekerjaan Anda yang sebelumnya? Oke, misalkan teman-teman ditanyakan sudah bekerja dan alasan mengapa memilih mendaftar CPNS di tahun ini dan rela meninggalkan pekerjaan yang Anda sebelumnya. Oke, jawablah jujur namun singkat dan jelas. Jangan sampai menceritakan konflik pribadi dengan tempat bekerja sebelumnya ada. Andai pun itu ada, yaitu ya teman, pertanyaan ke-10 yang mungkin ditanyakan oleh pewawancara. Mungkin yang terakhir ya, pertanyaan yang sering muncul, apa motivasi Anda menjadi pegawai negeri sipil, padahal Anda tahu gaji PNS tidaklah besar. Pertanyaan tersebut untuk mengungkap apa sebenarnya tujuan kita mengikuti seleksi penerimaan CPNS. Berikan jawaban yang memiliki kesan positif, misalnya untuk ikut berkontribusi memajukan bangsa dan negara. Untuk tambahan saja ya teman, untuk wawasan kebangsaan ini juga pernah muncul seperti kita menyebutkan kelima sila di Pancasila. Ini di luar kepala, mungkin waktu kita dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan grogi ya. Kalau grogi ini bisa salah ya teman. Artinya 5 sila ini harus kita hafalkan dan jangan sampai kita grogi. Terus lagu kebangsaan ya, lagu kebangsaan Indonesia Raya itu harus wajib bisa, dan cari satu lagu kebangsaan yang bisa dikuasai. Itu ya teman-teman untuk beberapa
tips dan pertanyaan yang mungkin ditanyakan di wawancara SKB CPNS. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.